Selamat pagi, kita akan melakukan perjalanan ke Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Kita ingin melihat bagaimana sistem informasi desa dalam menanggulangi COVID-19. Ayo kita ikuti. Saat ini kita sudah tiba di kantor Desa Semanu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan mencoba mencari lebih dalam apa itu sistem informasi desa dalam penanganan COVID-19. Mari kita ikuti. Sebelum kita berbincang-bincang untuk mengetahui sejauh mana tentang SID, salah satu kewajiban kita di dalam masa sumur, kita harus cuci tangan dulu dengan air mengalir serta dengan sabun. Mari kita berbincang dengan Bapak Kepala Desa Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Ikuti. Assalamualaikum. Makasih Bapak. Bersama saya Bapak Dr. Andes Harto Muazzan MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Kami dari TRC BPBD DIY. Kami ingin mengetahui sejauh mana peran-peran desa di Semanu ini ada sistem informasi desa Bapak. Nah, kami ingin mengetahui sejauh mana sebenarnya SID itu apa. Jadi sistem informasi desa ini digunakan untuk pengelolaan data terpadu yang berhubung dengan Bapeda Kabupaten Gunung Kidul tentang misalnya data kependudukan, data kemiskinan. Nah, ini sudah biasa dilakukan di Desa Semanu ini Pak. Kemudian untuk yang keduanya, ini sebagai media informasi publik Pak tentang kegiatan yang ada di Desa Semanu. Kemudian lagi yang ketiga yaitu transparansi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan desa ataupun padukuhan di seluruh Desa Semanu ini. Nah, di Desa Semanu ini terdiri dari 19 padukuhan Pak. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yang keempat adalah sebagai pelayanan umum bagi masyarakat dalam kebutuhan administrasi dan situasi normal atau pelayanan harian Pak. Kemudian selanjutnya adalah penyediaan data kesehatan yang terhubung dengan puskesmas Pak dari lembaga kesehatan yang ada di Semanu Pak. Demikian Pak. Kalau secara ini bolehkah mohon izin kami untuk melihat proses pelaksanaan daripada SID itu seperti apa secara teknisnya Bapak? Oh bisa Pak, silakan Pak nih di ruangan sebelah sana Pak, mari Pak. Saat ini saya berada di ruangan Sistem Informasi Desa Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Bersama saya Mbak Susti Wulansari, salah satu petugas SID di Desa Semanu. Selamat pagi Mbak Susti. Selamat pagi. Mbak Susti, saya ingin bertanya ini tentang SID terkait dengan pandemi COVID-19. Bagaimana proses SID itu berjalan di Desa Semanu? Jadi gini, di desa kami untuk penanganan penularan COVID-19 ini kita bekerja sama dengan Dukuh. Yang jelas Pak Dukuh yang bisa membantu di dusun dalam pemantauan pemudik atau para warga yang melaksanakan perjalanan jauh. Jadi Pak Dukuh memberikan informasi ke kami dengan melalui WA, dengan kirim WA dan dikirimkan ke kami entry di sistem informasi desa. Di dalam belangko tersebut terdapat hal-hal penting pokok yang harus disampaikan seperti nama yang jelas, pengakuan pada saat screening pertama kali harus adanya kejujuran dari si warga tersebut. Kemudian yang paling penting nomor telepon. Jadi kami di sini mengentry apabila di dalam entry yang terdapat
poin yang tidak jelas kami ulangi lagi dan kami akan terus mengejar. Jadi kami menyediakan data benar-benar valid untuk bisa dipantau oleh puskesmas nantinya. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini, ya. Jadi para pemudik dihimbau apabila memang melaksanakan dari zona merah benar-benar harus melaksanakan isolasi diri 14 hari, mematuhi himbauan yang ada yang dilakukan oleh Pak Dukuh di masing-masing dusun. Kalau begitu, bolehkah saya untuk melihat prosesnya seperti apa sih data SID itu di Desa Semanu? Baik, silahkan. Jadi begini, dari salah satu Pak Dukuh ini yang mengirimkan di WhatsApp kami tentang pemudik yang datang dan kami mengentrinya di tabel yang ada di sistem kami. Gitu. Berarti data informasi ini terkait dengan pandemi COVID-19 dapat digunakan oleh Puskesmas? Bisa. Kami yang ada di desa memberikan fasilitas kepada Puskesmas, operator satu operator untuk bisa masuk ke aplikasi kami agar Puskesmas bisa langsung memantau dengan cara menelpon ke masing-masing pemudik. Jadi nanti di setiap harinya kami yang ada di desa bisa juga langsung memantau perkembangannya di masa dia isolasi diri 14 hari. Berarti langsung Puskesmas bisa mengakses ya Mbak? Bisa, nggih. Baik, kalau begitu mari kita lihat ke Puskesmas. Saat ini kita akan melakukan perjalanan ke Puskesmas Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Yuk kita ikuti. Salah satu protokol kesehatan ketika kita berada di fasilitas kesehatan, kita pertama berada di ruang pendaftaran. Kemudian kita akan melakukan proses hand sanitizer, kemudian akan dicek suhu tubuh kita. Dari BPBD DIY. Saat ini kita sudah berada di dalam gedung Puskesmas Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Inilah salah satu di depan ini pelayanan di pendaftaran. Kita akan coba lebih ke dalam lagi. Mari ikuti. Inilah ruang tunggu untuk pasien. Rata-rata masyarakat atau pasien sudah mempergunakan masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Yuk kita ikuti ke ruang lain. Saat ini kita akan memasuki ruangan pemeriksaan E. coli batu. Mari ikuti. Dan saat ini juga saya bersama dengan Dr. Yuyun Ika Pratiwi, Kepala Puskesmas Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Pak. Kami ingin menanyakan Dokter terkait dengan proses penanganan pasien COVID-19. Bagaimana proses penanganannya di Puskesmas Semanu? Ya, baik, bahwa saat ini wilayah kita sedang mengalami wabah COVID-19, Bapak. Jadi kami di UPT Puskesmas Semanu 1 melaksanakan pelayanan untuk penanganan kasus COVID ini dengan merubah alur pelayanan pasien. Pasien kita pilah menjadi dua, yaitu pelayanan untuk pasien infeksius dan non-infeksius sesuai prosedur yang kita berlakukan di puskesmas ini. Kemudian untuk pasien sendiri kita ada 3 kelompok yang kita kategorikan, yaitu yang pertama pasien dalam pengawasan atau kita singkat PDP begitu ya. Pasien PDP ini secara prosedur setelah dilakukan pemeriksaan oleh medis, oleh dokter, mengalami gangguan kesehatan sedang sampai berat begitu ya. Kemudian kita laksanakan rujukan ke rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit untuk penanganan kasus COVID, dan
Selanjutnya penanganan selanjutnya dilaksanakan di rumah sakit. Untuk yang kedua, yang kita kelompokkan dalam istilahnya ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, untuk ODP ini pasien yang datang ke puskesmas kita screening dahulu. Jika mengalami gejala atau gangguan kesehatan ringan, kita diperiksa oleh dokter, kemudian diberikan tata laksana pengobatan sesuai indikasi medis. Kemudian pasien kita edukasi dan kita pulangkan. Saya Dr. Yuyun Ika Pratiwi, Kepala UPT Puskesmas Semanu 1. Saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, marilah kita melaksanakan pencegahan untuk penularan kasus COVID-19. Yang pertama adalah jaga imunitas tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian yang ketiga, pergunakanlah masker jika Anda keluar rumah atau terpaksa untuk beraktivitas di luar rumah. Kemudian hindarilah tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan orang banyak, karena di situ akan menimbulkan banyak kemungkinan penularan kasus. Dan yang kelima, terapkanlah physical distancing. Yang keenam, laksanakanlah etika batuk, tetaplah di rumah. Bantulah kami tenaga kesehatan untuk bisa memutuskan mata rantai penularan kasus COVID-19 ini agar kita semua bisa melalui dan segera terselesaikan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Yuyun. Terakhir mungkin kami mohon izin mungkin bisa mengetahui proses alur bagaimana pasien itu ditangani oleh Puskesmas Semanu. Ya, monggo silakan. Dari mana? Dari Puskesmas Semanu 1 Ibu ya, mangkat Ibu ya. Kunjungan suami ya? Iya, biasa ya Ibu. Ya, tapi kan di sini saya akan menyampaikan surat keterangan sehat. Oh iya Pak. Oke, karena Bapak kan kemarin sudah selesai isolasi mandiri selama 14 hari. Oh iya betul. Ya. Oh, mungkin Bapak ada Ibu? Oh iya betul. Pak, ada tamu dari puskesmas. Selamat sore Bapak. Ini nggih, tadi pagi Bapak sudah ke puskesmas nggih? Oh iya. Untuk cek kesehatan dan juga selama 14 hari Bapak sudah mematuhi karantina mandiri dan juga dinyatakan sehat nggih Pak? Iya. Ini saya sampaikan surat sehat Ya. dari dokter yang memeriksa dan juga ini ada catatan selama 14 hari keluhan Bapak. Iya. Dan ternyata Bapak tidak ada keluhan sama Iya. sekali nggih? Iya. Nggih. Niki nggih Bapak. Oke. Saya adalah pasien ODP dengan riwayat perjalanan dari luar negeri. Saya harus melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Selama 14 hari tersebut, saya mendapat pemantauan dari Puskesmas Semanu. Dan saat ini saya sudah selesai menjalani karantina mandiri dan saya dinyatakan sehat dengan mendapatkan surat keterangan sehat seperti ini. Bagi rekan-rekan yang mau mudik, ikuti himbauan pemerintah untuk melaporkan kedatangan Anda pada RT, Dukuh, dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Menawi mengatakan matur nuwun nggih Bapak. Saya dari Puskesmas mohon pamit dan terima kasih atas partisipasi dan juga kepedulian Bapak selama ini dan sudah mau kami pantau. Kita dari keluarga yang menjalani ODP, saya terima kasih sekali dengan Bapak Ibu Kesehatan dari Puskesmas 1 Semanu untuk pantauannya selama 14 hari dan kami dinyatakan sehat dan kami mematuhi segala peraturan dari pemerintah tanpa terpaksa. Nggih, nanten nggih pun kula nderek pamit. Monggo, terima kasih, waalaikumsalam. Nuwun Pak Dukuh. Sesuai protokol COVID, ketika kita ingin hendak berkunjung ke rumah warga, kita harus membersihkan diri dengan mencuci tangan menggunakan sabun cair dan air mengalir. Nuwun Pak Dukuh. Pak Babi saya permisi. Pak, silakan duduk. Nuwun. Kok kami ngempal nih kok. Pak, mumpung ini ketemu dengan Pak Dukuh, ada Pak Babi, Pak Babinsa. Kira-kira kalau di Padukuhan sini ada aturan terkait dengan pemudik
atau bagaimana Pak? Jadi untuk pemudik terkait isu pemudik dan isu sosial itu penting bagi warga untuk mentaati aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah seperti lapor pada RT, RW, dan Dukuh. Dan untuk pendatang atau pemudik itu kami memperlakukan karantina selama 14 hari. Kan ada beberapa kasus warga ditolak umum pemakaman ketika dia terinfeksi virus. Kira-kira terkait dengan isu-isu tersebut untuk Paduka di sini bagaimana Pak Ibu? Bila ada ini Mas, bila ada kematian pasien terkait dengan COVID itu tentunya sudah ditangani sesuai dengan protap penanganan yang benar. Jadi tidak perlu ada penolakan pemakaman jenazah pasien terkait COVID-19 itu. Semua sudah aman dan semua sudah sesuai dengan prosedur. Mohon maaf Pak Babin atau Pak Babinsa, setelah kalau ada yang meninggal karena terinfeksi oleh virus COVID-19, kira-kira bagaimana gitu? Baik, di sini kami sudah berkoordinasi dengan pihak Padukuhan, terus sudah mensosialisasikan ke masyarakat sesuai prosedur penanganan yang baik dan aman. Di samping itu juga telah menjadi kewajiban kami sebagai petugas, kami mendampingi masyarakat bersama perangkat desa dan petugas kesehatan. Itu tadi contoh keterpaduan posko gugus tugas desa. Berbagi peran, ada sistem informasi desa yang dikelola oleh desa terhubung dengan sistem layanan kesehatan serta memudahkan Babinsa, Babin Kamtibmas dalam pengawasan dan pendampingan masyarakat. Itu yang dinamakan dengan Deska Tafid, yaitu Desa Kampung Tangguh COVID-19. Untuk DIY, tetap sehat, tetap di rumah, siap untuk selamat.